Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumin wafa. Akhwatul kiram, sahabat Evarani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan, marilah senantiasa kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, keselamatan dalam menjalankan segala aktivitas kita setiap harinya. Salawat bertakengkat salam tidak lupa kita panjatkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk dan bimbingannya kita sebagai umatnya dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan benar, dengan lurus, dengan mengikuti segala sunnah yang telah ia contohkan. Ikhwatul kiram, sahabat Evarani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kajian kali ini insya Allah kita akan membawa satu tema yang mana ini berkaitan dengan menjemput hidayah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hidayah yang dalam bahasa Arab artinya adalah ar-rasyad atau ad-dilalah, artinya adalah bimbingan dan petunjuk secara bahasanya. Adapun secara istilah, hidayah merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, baik dan buruknya, sehingga dia dapat menjalankan segala aktivitas baik dan buruk kepada tempat yang baik dan buruk. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa mengharapkan hidayah di setiap urusan, di setiap langkah kita menuju ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam suatu ayat, Innallaha yahdi may yasha. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya yang ia kehendaki. May yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu hidayah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghendakkan kebaikan baginya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan, yang Allah sesatkan baginya jalan, sungguh tidak ada penolong baginya menuju kepada ridhonya. Ikhwatul kiram, sahabat Evarani TV di mana Anda berada, tentu kita butuh yang namanya hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengulang-ulang doa kita dalam salat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada orang-orang yang Engkau berkahi, bukan jalan-jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang Engkau sesatkan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita mengulangi doa ini sebanyak 17 kali dalam sholat kita.
dalam sholat fardu kita. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar pentingnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita tidak sanggup menjalankan segala aktivitas kita kecuali ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dalam menjalankan segala aktivitas kita. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam mencari hidayah atau memaknai hidayah itu ada rambu-rambunya juga. Baik ikhwatul kiram, insyaallah akan kita sambung kajian kita setelah pesan-pesan berikut. Ikhwatul kiram, sahabat Efarana TV dimanapun Anda berada. Hidayah. Ada beberapa macam hidayah yang perlu kita pahamin dalam artian kita mengikuti atau tujuan hidayah tersebut. Hidayah yang pertama adalah hidayatul amah. Macam yang pertama adalah hidayah secara umum. Hidayah macam ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Manusia, hewan, tumbuhan. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi kita Musa alaihi salam. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta segala sesuatu, thumma hada, dan memberikan petunjuk bagi setiap makhluknya. Hidayah macam ini adalah hidayah yang diberikan Allah kepada setiap makhluknya berupa baik dan buruknya perbuatan, yang merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap makhluknya dalam kebaikan dan kemaslahatan ketika suatu makhluk melakukan segala aktivitasnya. Tentu orang yang beriman atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan hidayah atau petunjuk dalam menjalani segala aktivitasnya. Begitu juga hewan, bagaimana dia mencari nafkah, bagaimana dia memberikan makanan kepada anak-anaknya. Begitu juga tumbuhan, bagaimana ia mencari makanan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memberikan petunjuk kepada setiap makhluknya. Hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan menuju kebaikan kepada keimanan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan melalui atau melewatin utusan-utusan yang Allah utus kepada para makhluknya, tentunya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dalam ayat di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita bahwasannya yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan petunjuk atau bimbingan kepada pamannya Abi Thalib untuk berislam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah yang selama ini telah menolongnya dalam menjalankan syariat-syariatnya. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah tersebut. Mengapa?
Karena hidayah Allah berikan kepada yang Ia kehendakin daripada hamba-hambanya. Sungguhnya kita hanya sebagai perantara. Oleh karenanya Rasulullah sebagai perantara bagi umatnya dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, sahabat Evarane TV dimanapun Anda berada. Hidayah yang ketiga adalah hidayah taufik. Dan ini merupakan yang perlu kita cari, yang perlu kita jaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita, dalam menjalankan ibadah kita, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hidayah taufik inilah yang perlu kita jaga ketika kita telah diberikan hidayah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hidayah Islam tadi itu ada cara-caranya untuk kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, "Alladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan mereka yang mengatakan, kami beriman, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka beristiqamah atau tetap dalam menjalankan syariatnya. Sungguh, ikhwatul kiram, ini merupakan tanda bagi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga hidayah Islam tadi. Istiqamah dalam menjalankan hidayah Islam tadi. Tentu ada kiat-kiat yang perlu kita jaga kaitannya dengan hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya tadi. Baik ikhwatul kiram, untuk menjalankan kiat-kiat tersebut, mari kita sambung kajian kita setelah pesan-pesan berikut. Ikhwatul kiram, sahabat Evarane TV dimanapun Anda berada. Adapun kiat-kiat yang perlu kita lakukan demi menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa'tasim wa may ya'tasim billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama dan din ini, kata Allah, akan Allah berikan petunjuk baginya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, yang percaya akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ia akan membimbingnya kepada jalan yang lurus seandainya dia berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh. Dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Setiap orang itu akan cenderung terhadap orang yang ia sukai. Tentu ketika kita cenderung terhadap orang-orang beriman, Allah akan datangkan hidayah tersebut. Allah akan permudah hidayah menuju ridhonya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama jamaah atau bersama orang-orang beriman. Nah, ketika kita bersama orang-orang beriman tadi, kita akan ditunjukkan
kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga adalah senantiasa belajar, senantiasa mengkaji tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang tuntunan yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya. Tentunya di sini ikhwatul kiram, kita dituntut untuk mencari kajian yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu sebelum kita beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dan ketahuilah tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah kepadanya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tentu berilmu di sini akan lebih menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu mana yang benar, mana yang salah, itu akan lebih menguatkan hati kita dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatul kiram, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Karena dengan begitu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Karena Allah maha dekat dengan kita. Sungguh kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebanyak 17 kali, bayangkan. Ketika dalam satu hari kita ulangi kalimat tersebut, kita ulangi doa tersebut. Itu untuk menguatkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada banyak hal yang kaitannya dengan memperkuat hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun yang paling penting dari itu adalah kita menjauhi segala larangannya. Mengapa? Ikhwatul kiram, karena ketika kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih kuatkan hati kita. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita melakukan segala hal yang Allah larang, tentu Allah akan berpaling dari kita dan akan menjadikan hidup kita menjadi sempit. Ka'annahu yas'adu fis sama', kata Allah. Seakan-akan hati ini sesak ketika kita apa? Ketika kita bermaksiat. Upaya-upaya dalam meningkatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan banyak-banyak melakukan ketaatan kepadanya. Karena dengan itu Allah tidak segan-segan memberikan bimbingan-bimbingan terbaik menuju surganya. Ikhwatul kiram, sungguh kita sebagai hambanya sangat membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak teman-teman yang mengajak kita kepada petunjuknya. Perbanyak ilmu yang menunjukkan kita jalan menuju ridhonya. Karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena orang beruntung inilah yang kelak Allah jadikan menjadi hamba-hambanya yang masuk dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.